Halo semuanya, belajar jarak jauh bersama Bimbermi di mana saja dan kapan saja. Nah, pada video kali ini kita akan melihat fungsi kuadrat, lanjutan daripada topik persamaan kuadrat. Ya, nah jadi yang pertama kita akan melihat apa perbedaan daripada persamaan dan fungsi kuadrat. Dari bentuk umumnya sendiri, kalau fungsi kuadrat itu dinyatakan sebagai y sama dengan fx, ya, jadi y itu sama dengan fx. Nah, kemudian dinyatakan dalam bentuk rumus ax kuadrat ditambah bx tambah c. Nah, jadi dari sini sama seperti pada persamaan kuadrat, yang perlu kita perhatikan koefisien x kuadrat adalah a, kemudian koefisien x adalah b, konstantanya yang lain yang tidak nempel dengan variabel itu tadi semuanya dianggap c, ya. Nah, kemudian sama seperti pada persamaan kuadrat, A, B, C-nya adalah elemen bilangan real. Kemudian X adalah peubahnya. Oke. Nah, sekarang coba kita kenali terlebih dahulu bentuk-bentuk daripada fungsi kuadratnya. Contoh seperti ini. Nilai A tambah B tambah C pada fungsi kuadrat ini sama dengan. Nah, di sini kita disuruh mencari A tambah B tambah C dari bentuk umum fungsi kuadrat dengan variabel X, ya. Nah, variabelnya di sini adalah X karena X yang kuadrat, dan di sini ada temannya X pangkat 1, ya. Nah, yang di depan X kuadrat adalah A, kemudian yang di depan X-nya adalah B, ini semuanya B, kemudian ini semuanya adalah C. Nah, sekarang kita tuliskan A tambah B tambah C, ini berarti 2M, kemudian ditambah dengan B-nya tadi M dikurang 2, kemudian ditambah C-nya tadi kebetulan minus 3M, kemudian ditambah 1. Nah, kemudian ini tinggal kita hitung. 2M tambah M, 3M dengan negatif 3M, kebetulan habis, ya. Nah, kemudian minus 2 ditambah 1, berarti tinggal minus 1. Nah, kira-kira seperti itu mengenali A, B, dan C pada bentuk umum fungsi kuadratnya. Dan ingat teman-teman bahwa A, B, dan C itu sangat kita butuhkan sifatnya nanti untuk menggambarkan jenis daripada parabola. Oke. Nah, kemudian yang kedua, ini contoh soalnya yang kedua, fungsi kuadrat y sama dengan 5 dikurang 6x dikurang dengan x kuadrat dapat dinyatakan dalam bentuk, ya. Nah, bentuk ini kemudian nanti ditanya berapakah A tambah B, A dan B-nya, yang ditanya A dan B-nya. Nah, kalau kita lihat bentuk daripada fungsi kuadrat yang dituju, ini bisa kita lihat merupakan bentuk daripada persamaan kuadrat sempurna, ya kan? Persamaan kuadrat sempurnanya ini. Nah, pada video kita yang sebelumnya, ini sudah kita terangkan bagaimana cara untuk menentukan fungsi kuadrat sempurna. Oke? Nah, jadi karena ini fungsi, jadi nggak boleh otomatis negatifnya kita hilangkan, ya. Nah, jadi negatif x kuadrat ini saya urutkan terlebih dahulu. Negatif x kuadrat, kemudian dikurang 6x, gitu ya, 6x, kemudian ditambah 5. Nah, kemudian negatifnya kalau kita kurangkan, ayo. Berarti negatifnya kita keluarkan, x kuadrat ditambah 6x dikurang 5, ya. Nah, kemudian ini yang akan kita ubah ke bentuk persamaan kuadrat sempurna. Ya, ini saya buat kurung siku. Nah, mengubah ke bentuk persamaan kuadrat sempurna, ini cukup koefisien x-nya kita bagi 2. Ya kan? Nah, kemudian dikuadratin. Nah, ingat, ini kalau dikuadratin kan ada x kuadrat, betul, ditambah 6x, oke, kemudian ditambah 9. Nah, di atas kan nggak ada tambah 9. Nah, ini kita kurangkan dengan 9, kemudian dikurang 5. Nah, kira-kira seperti itu menyusun ke bentuk persamaan kuadrat sempurna. Jika teman-teman masih bingung, lihat di video yang pertama, yaitu pada persamaan kuadrat, ya, bagaimana cara untuk menyusun ke bentuk persamaan kuadrat sempurna. Nah, kemudian ini kita selesaikan terlebih dahulu. Ini x ditambah 3 kuadrat, ini tinggal dikurang 14, ya. Nah, negatifnya kalau kita masukkan berarti negatif x ditambah 3 kuadrat, kemudian ini jadi tambah 14. Nah, inilah
yang disebut sebagai fungsi fx y atau fx sama tadi, yaitu di soal disamakan dengan negatif x ditambah a kuadrat kemudian ditambah b, ya kan? Nah, sehingga dari sini tinggal kita samakan a-nya berapa, b-nya berapa gitu ya. Nah, ini berarti 3 itu sama dengan a, kemudian 14 itu sama dengan b. Nah, berarti a-nya sama dengan 3 dan b-nya adalah 14. Oke, pilihannya adalah yang C. Oke, nah kira-kira seperti itu untuk mengenali A, B, dan C pada fungsi kuadrat. Nah, kemudian yang kedua, kita akan melihat sketsa grafik. Ya, sketsa grafiknya. Jika kita sudah bisa mengenali A, B, dan C, A, B, dan C, khususnya tandanya, itulah yang membedakan antara grafik fungsi kuadrat yang terbuka ke atas dan terbuka ke bawah. Ya, demikian juga selanjutnya sifat-sifat daripada fungsi kuadrat tersebut. Nah, yang pertama, coba kita lihat keterbukaan parabolanya. Ya, parabola itu tadi bentuk umumnya saya tuliskan lagi dulu. Y sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c. Nah, jadi untuk menggambarkan grafik parabola atau sketsa, setidaknya sketsa gambar yang memenuhi sifat-sifat daripada gambar yang sebenarnya, ya. Nah, ini nanti perlu kita perhatikan tanda A, B, C, dan diskriminan. Ya, diskriminan itu ada pada persamaan kuadrat, nilainya B kuadrat dikurang 4AC ya. Nah, tandanya ini nanti akan kita perhatikan apakah positif atau negatif, itulah yang menunjukkan sifat daripada grafiknya. Nah, contoh yang pertama, dari nilai A itu sendiri kita bisa tentukan parabolanya bakal terbuka ke atas atau terbuka ke bawah. Nah, ini yang namanya terbuka ke atas, seperti ini namanya terbuka ke bawah, U dan N. Ya. Nah, kemudian apabila parabola terbuka ke atas, ini berarti A-nya positif. Apabila parabolanya terbuka ke bawah, ini berarti A-nya negatif. Nah, kira-kira seperti itu cara ngenalin keterbukaan daripada parabolanya. Jadi cukup dilihat dari nilai A. Kemudian yang kedua, titik potong terhadap sumbu X. Nah, titik potong terhadap sumbu X, ini nanti Y-nya kita samakan dengan 0. Kemudian, nah, untuk menentukan titik potong terhadap sumbu X, ya, titik potong terhadap sumbu X itu adalah garis yang mendatar seperti ini ya. Nah, parabola kalau digambarkan terhadap sumbu X, ya, kedudukannya terhadap sumbu X, itu nanti bisa parabolanya memotong seperti ini ya, memotong di dua titik, atau menyinggung ya, atau menyinggung seperti ini, atau mungkin tidak memotong atau tidak menyinggung ya. Demikian juga nanti parabolanya yang terbuka ke bawah, ya. Ada parabolanya yang tidak memotong, tidak menyinggung seperti ini yang menyinggung sumbu X, ini yang memotong di dua titik, kita misalkan seperti itu. Nah, kemudian sifat daripada masing-masing parabola ini, yang pertama tadi sudah kita tetapkan bahwa kalau dia terbuka ke atas, maka A-nya ini semuanya positif, yang terbuka ke atas ya. Nah, kemudian kalau yang terbuka ke bawah, A-nya semuanya negatif. Nah, kemudian apabila parabola itu digambar memotong sumbu X, ya, memotong sumbu X, maka diskriminannya ini juga positif atau lebih besar dari 0, ya. Nah, jadi setiap parabola yang memotong sumbu X, diskriminannya positif atau besar dari 0. Nah, kalau yang menyinggung, ini diskriminannya sama dengan 0. Tapi kalau tidak memotong, tidak menyinggung, diskriminannya kecil 0. Nah, penerapannya pada akar-akar, kalau parabola itu tidak punya akar-akar, diskriminannya berarti negatif. Nah, itu yang sudah kita pelajari terlebih dahulu ya pada persamaan kuadrat. Nah, jadi diskriminannya kita cari terlebih dahulu untuk menentukan titik potong terhadap sumbu X. Apabila diskriminannya positif, bisa kita tetapkan titik potong terhadap sumbu X-nya. Ya. Nah, bagaimana cara untuk mendapatkan titik potong terhadap sumbu X itu tadi? Nah, berarti ini nanti akan kita faktorkan.
ya, karena titik potong terhadap sumbu X itu sama dengan pembuat 0, ya, sama dengan pembuat 0. Oke, kita lanjut lagi dulu sifat-sifatnya, nanti kita lihat contoh soalnya. Yang ketiga, kita cari titik potong terhadap sumbu Y. Titik potong terhadap sumbu Y, kebalikannya, X-nya yang 0. Nah, ini titik potongnya itu sangat mudah. Titik potong terhadap sumbu Y itu langsung 0, C. Ya kan? Nah, jadi kalau C-nya positif, berarti dia memotong sumbu Y yang positif. C-nya negatif, berarti dia memotong sumbu Y yang negatif. C-nya sama dengan 0, berarti dia memotong atau melalui titik 0,0. Oke? Nah, kemudian yang keempat, kita harus tetapkan puncaknya, puncak dari parabola. Nah, pada puncak parabola, tadi sudah kita lihat jenis parabolanya ada dua. Kalau nggak terbuka ke bawah, satu lagi terbuka ke atas. Nah, yang terbuka ke bawah ini namanya puncak maksimum, ya. Nah, kalau terbuka ke atas ini namanya puncak minimum. Baik puncak maksimum atau puncak minimum, rumusnya sama. X puncaknya min B per 2. X puncak atau X simetri sama, ya. X puncak atau X simetri itu sama. Nah, kemudian kalau Y puncak, apakah Y puncak maksimum atau Y puncak minimum juga sama, ya, seperti yang saya sebutkan tadi, sama. Gitu. Nah, kemudian paling nanti pada soal ceritanya kita harus bedakan X itu sering juga disebut sebagai absis, ya. Y itu disebut sebagai ordinat. Ordinat ini sama aja dengan nilai, ya, nilai. Jadi kalau ditanya nilai maksimum, berarti kita cari pakai rumus Y puncak, ya. Kalau ditanya absis titik puncak, berarti X simetri atau X puncaknya. Nah, kemudian di sini kita lanjut lagi yang kelima, untuk menggambarkan atau mengenali grafiknya. Nah, ini akan kita uji beberapa titik untuk melengkapi atau membuat grafiknya menjadi lebih mulus. Nah, nanti X-nya kita isi, ya kan? Nah, X simetri, Y simetri, Y puncak, itu nanti titik puncaknya, ya. Nah, kemudian di sebelah kanannya kita misalkan tambah 1 dari X simetri, ya kan? Kemudian ini tambah 2. Nah, carilah 2 titik cukup, saya pikir 2 titik di kanan daripada X simetri dan 2 titik di kiri daripada X simetrinya. Nah, seperti itu. Jadi acuan kita nanti dibuat di tengah-tengah titik puncak ini, ya, X puncak, Y puncak yang udah kita dapat tadi dari langkah yang keempat. Nah, kemudian nanti di sini tambahin 1 X-nya, kemudian kita uji masukin ke persamaan kuadratnya berapa nilainya. Nah, kemudian itulah Y-nya. Ketemu titiknya. Oke? Nah, sekarang supaya lebih jelas, kita perhatikan contoh soalnya seperti ini. Ini adalah soal yang pernah ditanyakan di ujian nasional, ya. Satu fungsi kuadrat fx sama dengan x kuadrat ditambah 2x dikurang 3 dengan daerah asal mulai dari minus 4 sampai 3, ya. Jadi x-nya yang kita gambarkan mulai dari minus 4 sampai 3 aja. Jadi dibatasin, ya, nggak usah sampai negatif tak hingga. Dari negatif tak hingga sampai positif tak hingga. Nah, kira-kira seperti itu. Karena grafik itu sebenarnya ini kan bisa kita gambarkan, ya, sepanjang mungkin. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, oke. Nah, untuk menggambarkan fungsi kuadrat ini tadi, seperti yang saya sebutkan di awal, harus kita kenali A, B, C-nya. Dari bentuk umum ini, Y sama dengan X kuadrat ditambah 2X dikurang 3. Ini bisa kita tetapkan A-nya sama dengan 1, B-nya 2, C-nya sama dengan minus 3. Ya. Nah, begitu kita udah dapat nilai A, B, dan C-nya beserta tandanya, kita udah bisa tetapkan, ya, yang 4-4 ini tadi atau 5-5-nya ini untuk menggambarkan grafiknya. Kalau soalnya pilihan ganda, kadang-kadang nggak harus semuanya ini kita dapatkan, udah bisa langsung kita tentukan jawabannya, ya. Nah, tapi kalau soalnya nanti di sekolah kamu bentuknya esai, nah berarti 5-5-nya ini, tahapan ini harus kamu tentukan untuk menggambarkan parabolanya supaya lebih mulus, ya. Nah, sekarang kita perhatikan yang pertama, yaitu dari keterbukaan. Karena A-nya positif 1, ya, maka kesimpulannya dia
terbuka ke atas. Nah, itu kesimpulannya. Jadi parabola yang terbuka ke atas yang mana? Pilihan C dan pilihan D udah salah. Ya kan? Nah, pilihannya tinggal kalau bukan A, B. Ya kan? Nah, kemudian yang kedua apa? Kita cari titik potong. Saya singkat ya, tipot. Dengan sumbu X. Berarti Y-nya sama dengan 0. Nah, di sini kita cek diskriminannya, atau nggak usah dicek diskriminannya, coba kita buat dia sama dengan 0, X kuadrat ditambah 2X tambah 3, ini kira-kira bisa difaktorin nggak? Nah, jadi kalau bisa difaktorkan, faktorannya itu nanti menjadi titik potong dengan sumbu X-nya. Nah, ini kebetulan bisa difaktorinnya, ini X kuadrat ditambah 2X dikurang 3 tadi, faktorannya X ditambah 3 dikali dengan X dikurang 1. Ya kan? Nah, sehingga X-nya sama dengan minus 3 dan X-nya sama dengan 1. Sehingga titik potongnya adalah minus 3,0 dan 1,0. Nah, titik potong terhadap sumbu X udah aman. Nah, dari yang dua ini aja sebenarnya grafiknya ini udah bisa kita tentukan jawabannya. Kalau kita lihat, titik potong terhadap sumbu X-nya negatif 3 dan 1 itu hanya ada pada pilihan B. Jadi jawabnya adalah yang B. Ya kan? Nah, tadi seperti yang saya bilang, kita harus antisipasi soal di sekolah kamu kalau disuruh menggambarkan. Ya. Nah, begitu udah kita dapat titik potong sumbu X, kita lanjut dengan titik potong, tipot saya singkat ya, sumbu Y. Ya kan? Nah, ini tadi langsung 0, C. C-nya itu minus 3. Berarti dia nanti motong sumbu Y-nya itu di negatif 3. Nah, kira-kira seperti itu ya. Kemudian kita lanjut dengan yang nomor 4, yang keempat. Kita tentukan puncaknya. Ya, puncak daripada parabolanya. Nah, X puncak tadi adalah minus B per 2A. Dan Y puncak pun sebenarnya bisa kita cari dengan rumus yang kedua ini tadi. Yang ini ya. Fx puncak. Apa artinya Fx puncak? Nah, jika X puncaknya sudah kita dapatkan, ya, ini kita dapatkan X puncaknya berapa di sini? Ayo. Min B per 2A tadi ya, berarti min 2 per 2. Berarti hasilnya adalah minus 1. X puncaknya minus 1, maka Y puncaknya nggak usah pakai rumus diskriminan ini tadi, B kuadrat dikurang 4AC per minus 4A. Tetapi kita buat F minus 1. Artinya apa? Kita isi X-nya minus 1 ke fungsi kuadrat tadi. Tinggal isi aja ini X-nya minus 1, ini juga X-nya minus 1. Ya kan? Nah, berarti minus 1 kuadrat 1, 2 dikali minus 1, minus 2, kemudian dikurang 3. Maka hasilnya ini adalah minus 4. Nah, sehingga titik puncaknya pun sudah ketemu. Titik puncaknya berarti minus 1, minus 4. Ya kan? Nah, kemudian yang terakhir tadi apa yang mau kita cari? Yang kelima, uji titik-titiknya. Ya kan? Nah, kita tentukan beberapa titik yang lain. Nah, ini tentunya titik itu terdiri dari X dan Y. Pasangan X dan Y itu namanya titik, ya kan? X, Y-nya. Gitu. Nah, ini kita lengkapin tabelnya seperti yang saya sebutkan tadi di awal. Untuk mempermulus grafik kita itu nanti, tabelnya ini kita tetapkan langsung ya setidaknya 5 ya. 2, 3, 4, 5. Ya. Nah, langsung isi di tengah-tengah ini adalah X puncaknya. X puncaknya tadi berapa? Minus 1. Ya kan? Nah, Y puncaknya kan udah ada. Tadi Y puncaknya minus 4. Nah, jadi titiknya nanti di sini kan minus 1, minus 4 tadi kan. Nah, minus 1, minus 4. Nah, itu titik puncaknya tadi. Nah, kemudian titik yang lain itu kita ambil sembarang titik di kanan dan di kiri, ya kan? Nah, kalau mau yang lebih mudah, kita naikkan 1, berarti ini jadinya 0. Ya kan? Kalau X-nya sama dengan 0, maka Y-nya berapa? Coba isi X-nya 0. 0 ditambah 2 kali 0, ya 0, dikurang 3 berarti minus 3. Maka titik yang baru adalah 0, minus 3. Nah, kira-kira seperti itu.
Nah, ini pun kalau kamu turunkan nanti minus 1 lagi di sini jadi minus 2, ini tanpa kita hitung itu pasti hasilnya sama. Karena jaraknya yang kita buat dari simetri itu di kiri dan di kanannya itu sama. Ya kan? Nah, ini juga pasti jawabnya minus 3. Nah, demikian juga kalau kita lanjut contohnya tambah 1 lagi jadi 1 gitu kan. Nah, coba isi X-nya 1. 1 ditambah 2 dikurang 3 berarti jadinya 0. Ya kan? Nah, ini pun kita kurangi 1 lagi. Ya kan? Yang jaraknya sama ke kiri dan ke kanan. Nah, nanti nilainya juga sama. Ya kan? Nah, ini titiknya menjadi 1,0. Ya kan? Nah, ini adalah minus 2, minus 3. Ini minus 3,0. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, sehingga kalau kita mau menggambarkan grafiknya yang tadi, ini tinggal kita tetapkan pada sumbu kartesius. Ya kan? Nah, ini sumbu X. Kemudian yang ini sumbu Y. Kemudian titik-titiknya tadi kita tetapkan. Ya. Yang pertama, coba kita tetapkan titik potong terhadap sumbu X. Ya kan? Negatif 3,0 dan 1,0. Negatif 3 berarti 1, 2, 3. Negatif 3,0 itu di sini. Kemudian 1,0 itu di sini. Ya kan? Nah, inilah titik potong terhadap sumbu X-nya. Kemudian yang berikut titik potong terhadap sumbu Y-nya 0,-3. Berarti ini 1, 2, 3. Nah, ini titik potong terhadap sumbu Y. Kemudian puncaknya tadi negatif 1, ya. Negatif 1, negatif 4. Nah, ini negatif 4. Nah, berarti titik puncaknya negatif 1, negatif 4. Di sini ya. Nah, kemudian titik yang lain tadi yang kita uji beberapa, yaitu 0,-3. 0,-3 berarti yang ini lagi. Kemudian 1,0. Nah, 1,0 yang ini lagi kan. Minus 2, minus 3. Minus 2, minus 3. Nah, berarti yang ini dia, minus 3. Nah, jadi grafiknya udah bisa kita dapatkan dengan menghubungkan titik-titik yang ada. Dan ingat tadi sifatnya yang pertama, parabola itu terbuka ke atas. Berarti kalau dia terbuka ke atas dan melalui titik-titik ini, berarti grafiknya udah pasti hanya seperti ini aja. Ya kan? Nah, kemudian makin banyak titiknya yang kamu coba nanti di sini, ya kan? Makin banyak titiknya yang kita coba, nanti grafiknya makin mulus. Ya. Nah, jadi kira-kira seperti itu menggambarkan grafik daripada parabolanya. Yang berikut kita lihat contoh soalnya yang nomor 4. Ya, ini udah soal-soal pilihan ganda, penggunaan sifat-sifat daripada parabola itu supaya kita lebih kenal, lebih paham sifat daripada parabolanya. Ya. Nah, di sini disebutkan ada fungsi kuadrat melalui titik min 2,3. Ya, maka nilai A. Ingat, jika titik dilalui sedangkan titik min 2,3 ini, titik itu adalah pasangan X dan Y, ya kan? Nah, titik itu adalah pasangan X dan Y. Nah, jadi kalau X-nya kita ganti, maka nanti hasilnya adalah Y. Ya, minus 2,3 ini berarti kan artinya ini X, ini adalah Y. Y itu adalah Fx, gitu kan? Nah, sekarang Fx-nya berarti 3. Itu artinya Fx-nya 3. Jika X-nya kita isi minus 2. Nah, berarti 3 kali minus 2 kuadrat ditambah minus 2, kemudian ditambah A. Nah, itu pengertian daripada titik yang dilalui oleh kurva. Jadi, semua titik yang dilalui oleh kurva itu memenuhi kepada persamaan fungsinya. Ya, jadi kita isi X-nya, hasilnya adalah Y. Ya kan? Nah, berarti ini tinggal kita selesaikan. 3 sama dengan 3 kali 4, 12 dikurang 2, kemudian tambah A. Ya kan? Nah, berarti ini 3 sama dengan 10 ditambah A, maka A-nya adalah minus 7. 3 dikurang 10. Pilihannya adalah yang C. Kita lanjut. Yang berikut, nomor 5. Suatu fungsi kuadrat dinyatakan sebagai bentuk ini memiliki nilai Fn sama dengan 0. Nah, ini Fn sama dengan 0 berarti X-nya kita isi N, Y-nya bernilai 0. Ya kan? Nah, itu arti daripada fungsi ini. 0 sama dengan kita isi X-nya N. 3 dikurang 7N, kemudian ditambah 2N kuadrat.
ya kan? Nah, ini nanti kita faktorkan untuk dapatin n-nya. 2n kuadrat saya tulis dulu terurut mulai dari yang tertinggi. 2n kuadrat dikurang 7n, kemudian ditambah 3, ini sama dengan 0. Kita faktorin 2n dikurang 1, ya kan? N dikurang 3, ingat hasil kalinya adalah 3 dijumlah minus 7. 2 kali 3 minus 3 minus 6. Minus 1 kali n berarti minus 7, benar ya? 1 min 1 kali min 3 kan 3 hasilnya. Berarti n-nya dapat di sini setengah atau n-nya sama dengan 3. Di pilihannya yang ada adalah 3. Oke, kita lanjut lagi yang nomor 6. Salah satu titik potong dari grafik fungsi kuadrat ini dengan sumbu x adalah. Nah, ingat titik potong terhadap sumbu x, y-nya sama dengan 0. Y atau fx sama aja, fx-nya kita nolin. Nah, kemudian baru kita faktorkan, ya kan? Faktorkan atau pakai rumus ABC atau melengkapi kebersamaan kuadrat sempurna. Ya, jadi titik potong sumbu x itu adalah penyelesaian, ya kan? Nah, yang kita cari dengan cara memfaktorkan itu kalau pada persamaan kuadrat terdahulu. 2x kuadrat ditambah 3x dikurang 5, ini sama dengan 0, kita faktorin. Karena 2x kuadrat berarti udah pasti 2x dikali x. Kemudian hasil kalinya 5. Hasil kalinya 5, berarti ini udah pasti 5 kali 1, hanya 5 kali 1 aja kan, nggak ada yang lain. Supaya positif 3 berarti ini positif 5, di sini minus 1. Nah, ini kan nanti dijumlahkan hasilnya positif 3 dikalikan minus 1. Nah, berarti dari sini ketemulah x-nya sama dengan negatif. Yang positif dikeluarin jadi negatif. Negatif 5 per 2. Dan dari sini x-nya adalah 1. Nah, kemudian yang ditanya titik potong terhadap sumbu x, negatif 5 per 2, 0 dan 1,0. Yang ada di pilihan kebetulan negatif 5,0. Kita lanjut lagi yang nomor 7, nilai minimum. Nah, ini teman-teman, ada kata nilai. Nilai itu tadi y. Ya kan? Nilai minimum berarti y puncak dong. Ya kan? Puncaknya maksimum atau minimum rumusnya sama. Ya, nilai puncaknya berapa? Nah, ini fungsi kuadratnya boleh kita kalikan dulu, kita jabarin dulu ya, pakai hukum distributif atau sifat pelangi istilahnya ya. Nah, berarti ini kalau kita kalikan ya, kita kalikan distributif ini, maka fungsi fx-nya tadi menjadi x kuadrat, ya kan? 10x ditambah 2x, ini minus 10 ditambah 2, berarti jadinya minus 8x. Bisa ya langsung ya. Kemudian minus 20. Nah, kemudian untuk mencari y puncaknya, kita cari x puncaknya aja terlebih dahulu. Min b per 2a, yaitu 8 per 2, berarti 4 dong. Nah, berarti yp-nya bisa langsung kita cari dengan f4, ya kan? Boleh cara yang seperti ini, boleh pakai b kuadrat dikurang 4ac langsung juga boleh, ya. Nah, kalau kita pakai rumus ini berarti f4 artinya apa? Ke fungsi fx kita isi x-nya 4, masukin ke sini aja. Ke fungsi yang pertama ini tadi, isi x-nya 4, maka 4 ditambah 2 dikali dengan 4 dikurang 10, gitu kan? Nah, berarti ini hasilnya adalah 6 dikali dengan negatif 6, maka hasilnya adalah negatif. Nah, ini akan menjadi lebih mudah dibandingkan dengan teman-teman kalau cari dengan menggunakan rumus b kuadrat dikurang 4ac tadi ya. Nah, sekarang yang nomor 8, nilai maksimum. Nah, ini juga sama teman-teman, nilai maksimum. Nah, ini dari bentuk umum fungsi kuadrat sempurna tadi yang kita kerjakan pada soal yang nomor 2 tadi. Jika ada fungsi kuadrat ya, bentuknya minus a dikali x dikurang b kuadrat ditambah c, maka dari sini bisa kita tetapkan langsung x puncaknya itu adalah b dan y puncaknya adalah 3. Nah, jadi ini nggak perlu kita kuadratkan seperti yang nomor 7 tadi, didistribusikan dulu gitu kan. Nah, ini diuraikan dulu, nggak usah. Nah, jadi dari sini udah langsung ketahuan ya, y puncaknya adalah c ya. Di sini y puncaknya maksudnya c. Nah, sehingga
Y puncaknya itu dari bentuk umum ini tadi nilainya sama dengan 3. Nah, jadi kalau udah bentuknya seperti ini, dia udah langsung ketahuan. Sudah langsung kelihatan X puncak dan Y puncaknya. Oke? Nah, yang berikut nomor 9. Diketahui fungsi kuadrat ini mempunyai koordinat titik balik minimum. Nah, titik balik minimum berarti parabola itu terbuka ke atas dong, ya kan? Nah, masih ingat ya, ini titik balik minimum, titik balik atau titik puncak minimum, ya kan? Nah, X puncak maksimum atau minimum itu udah tertentu, rumusnya sama aja, yaitu min B per 2A, ya kan? Nah, ini kita isi. Negatif 5X puncaknya tadi diketahui dari titik ini, titik puncaknya tadi sama dengan min B, B-nya itu M, berarti min M per 2 kali A, A-nya itu 1. Ya kan? Nah, dari sini kan A-nya 1, B-nya M, C-nya N. Ya kan? Nah, berarti ini M-nya sama dengan minus 10 bagi minus 1 jadinya 10. M-nya sama dengan 10 gitu ya. Nah, kemudian yang berikut, karena kita udah dapat M-nya, maka Fx tadi sudah lengkap M-nya, ya, masih belum lengkap semuanya ya. M-nya yang udah kita dapat, X kuadrat ditambah 10X ditambah N. Ada titik. Nah, ingat tadi, titik itu adalah pasangan X, Y. Berarti Y-nya 11, kalau X-nya kita isi minus 5. Minus 5 kuadrat ditambah 10 kali minus 5, kemudian ditambah dengan N. 11 sama dengan 25 dikurang 50 ditambah M, ini hasilnya minus 25. Pindahkan ke sana nanti jadinya tambah 25. Berarti ini semuanya 36 sama dengan M. N ya, bukan M. N yang terakhir. Nah, M-nya 10 dan N-nya sama dengan 36. Pilihannya adalah yang A. Oke. Nah, kita lanjut lagi. Yang berikutnya nomor 10. Absis titik balik dari grafik fungsi kuadrat ini adalah P dan ya, absisnya adalah P dan nilai P-nya itu berapa? Ya. Nilai P-nya berapa? Nah, kira-kira seperti itu pertanyaannya ya. Nah, ini absis. Absis tadi adalah X puncak ya. X puncaknya adalah min B per 2A. Ini A diwakili oleh B, B-nya ini semuanya, C-nya adalah 2. Ya kan? Nah, absisnya tadi, absisnya itu diketahui P dari soal. Maka P sama dengan min B, ini berarti minus buka kurung, P dikurang 3 per 2A. 2A berarti 2P dong. Ya kan? Nah, ini kita kali silang aja ya. 2P-nya kita kalikan ke sana. Maka hasilnya menjadi 2P kuadrat sama dengan minus P ditambah 3. Nah, kemudian ini pindah ruas. 2P kuadrat ditambah P dikurang 3 sama dengan 0. Nah, ini tinggal kita faktorkan untuk dapatin P-nya. Faktorannya apa kira-kira nih? Ayo. Ya, udah sering ya faktorin ya. Nah, ini berarti hasil kalinya 3. 3 itu hanya 1 kali 3. Ya kan? Nah, 1 kali 3 supaya positif 1, maka ini positif 3, ini minus 1, supaya positif 1P gitu ya. Positif 1P. Ini kan kalau dikalikan ke sana, ini negatif 2P, dan yang ini nanti 3P. Nah, kira-kira seperti itu faktorinya. Nah, kemudian yang ditanya, berapakah nilai P? Salah satunya aja. Jawabnya adalah yang P. Oke? Jawabnya adalah minus 3 per 2. Oke, kita lanjut yang nomor 11. Jika fungsi kuadrat ini mempunyai sumbu simetri X sama dengan 3, maka nilai maksimumnya. Ya kan? Nah, berarti ini kita tetapkan dari X puncaknya tadi. Ya kan? Min B per 2A. Sudah diketahui dari soal 3. A, kebetulan A, B-nya 6, C-nya ini semua. Min B berarti minus 6. Per 2A, kebetulan A-nya juga sama A, ya 2A. Ini boleh dicoret ya kalau di matematik seperti ini jadinya minus 2. Ini kita kali silang karena ini tinggal 1, 2A sama dengan minus 2, maka A-nya sama dengan minus 1. Nah, itu A-nya. Yang ditanya adalah nilai maksimum.
ya kan, nilai maksimum. Nah, fx-nya tadi atau y-nya tadi kita lengkapi dulu. Nah, berarti ini jadinya minus 1 kuadrat ditambah 6x, kemudian minus 1 tambah 1 habis 0. Nah, kemudian kalau ditanya nilai puncaknya tadi, nilai maksimumnya tadi, nilai max, berarti cukup ini kita buat f minus fx ya, fx puncak, sorry, fx puncak. Berarti fx puncaknya tadi adalah 3, ya kan? Nah, berarti ini tinggal kita isi x-nya 3 minus 3 kuadrat. Jadi bukan minus 3 yang dikuadratin, tapi 3 kuadrat dikali minus, berarti minus 9. Kemudian 6 dikali 3, berarti 18. Ya kan? Nah, berarti hasilnya semuanya ini adalah tinggal 9. Pilihannya adalah yang D. Oke, kita lanjut lagi dengan soal yang berikutnya, nomor 13. Perhatikan gambar berikut ini. Ya, perhatikan gambar grafik kurva di atas. Grafik kurva di atas disebutkan memiliki nilai A besar 0 dan D kecil 0. Yang manakah grafiknya? Gitu ya. Nah, ini A besar 0 berarti keterbukaan. Sifatnya berarti terbuka ke atas ya. Kalau A-nya positif, besar 0 itu berarti terbuka ke atas. Nah, kemudian diskriminan kecil 0. Kalau diskriminan kecil 0, nah sifat tadi di awal, berarti dia tidak memotong ya, tidak memotong sumbu X, tidak memotong atau tidak menyinggung sumbu X. Nah, manakah parabolanya yang terbuka ke atas dan tidak memotong sumbu X? Jawabnya adalah yang B, gitu ya. Nah, kemudian kita lanjut lagi dengan yang berikut nomor 14. ABC bilangan real positif sembarang. Maka grafik fungsi ini. Nah, jadi dari bentuk umum ini A-nya itu semuanya ini. Ya, negatif A ini jadi A pada bentuk umum fungsi kuadrat AX kuadrat tambah BX tambah C-nya, ya kan? Nah, A-nya itu berarti tandanya negatif. Di sini semuanya ini jadi B, berarti B itu pada bentuk umumnya adalah positif, ya kan? Nah, kemudian C-nya juga positif. Nah, dari sifat yang pertama dan yang terakhir dari A dan C, A ini terbuka ke atas. Negatif ya, terbuka ke bawah. Nah, semuanya parabolanya kebetulan terbuka ke bawah. Nah, kemudian yang berikut C, C-nya positif. C itu adalah titik potong terhadap sumbu Y, mana yang memotong sumbu Y-nya positif. Ini ya, semuanya ya. Nah, yang di bawah ini dia udah salah karena dia memotong sumbu Y yang negatif. Ya kan? Nah, kemudian tinggal pilihannya, kalau bukan A, B. Nah, kemudian kita perhatikan X puncak. X puncak tadi adalah min B per 2A. Coba kita tentukan tandanya. B-nya tadi, tandanya di sini adalah negatif ya. B-nya tadi negatif ini. Ya. B-nya negatif, berarti negatif ketemu negatif. Ya kan? Kebetulan rumusnya kan udah negatif di sini. Nah, kemudian dibagi dengan 2A, negatif. Maka hasilnya adalah negatif ketemu negatif, ini positif. Dibagi negatif adalah negatif. Nah, X-nya yang negatif, puncaknya itu X-nya negatif. Ini X, puncaknya itu, kalau kita tarik di sini, ini positif X-nya. Ini puncaknya, kalau kita tarik di X, ini X-nya yang negatif. Nah, berarti jawabnya adalah yang B. Ya. Nah, jadi sebenarnya bisa juga kita hafalkan, kalau A dan B sama tandanya, pasti puncaknya negatif. X puncaknya negatif. Kalau A dan B tandanya tidak sama, maka puncaknya pasti positif. Ya. Nah, yang berikut, yang nomor 15, ini dalam bentuk soal cerita. Sebuah bola digelindingkan pada bidang miring dari atas ke bawah. Tinggi bola tiap detiknya memiliki rumus HT sama dengan, ya. Nah, bola akan menyentuh tanah pada detik yang keberapa? Nah, pertanyaannya, bola menyentuh tanah pada detik yang keberapa? Kesimpulannya gini, kalau dia menyentuh tanah, berarti rumus HT itu menjadi 0. HT itu adalah rumus tinggi. Ini kan rumus daripada tinggi bola pada satuan T detik. Nah, tingginya kalau udah menyentuh tanah berarti 0. Maka
HT-nya sama dengan 0, 0 itu sama dengan 80 ditambah 2T dikurang T kuadrat, karena kita mau mencari T-nya. Pindahkan T-nya, berarti T kuadrat dikurang 2T dikurang 80, ini sama dengan 0, langsung saya faktorin, berarti T dikurang 10 kali 8, ya kan? 80 adalah 10 kali 8 supaya hasilnya minus 2 selisihnya. Berarti T tambah 8. Nah, dari sini dapatlah T-nya sama dengan 10. Ini negatif 8 nggak kita pakai karena waktu itu nggak mungkin negatif. Ya, jadi jawabnya adalah yang C. Oke, soal yang terakhir, nomor 16. Di sini disebutkan sebuah persegi panjang mempunyai keliling. Ya, panjang tambah lebar kali 2. Ini hasilnya sama dengan 60. Ya, ini kita kali 2. Keliling itu rumusnya 2 kali panjang tambah 2 lebar. Nah, jika lebarnya adalah X, kan? Nah, lebarnya kita isi X, tapi sebelumnya ini dibagi 2 boleh ya. Nah, panjang tambah lebarnya X, ini jadinya 30. Kemudian, panjang itu sama dengan 30 dikurang X. Ya kan? Nah, panjangnya sama dengan 30 dikurang X, sehingga pertanyaannya tadi adalah luas. Rumus luas adalah panjang kali lebar. Nah, panjang kali lebar, panjangnya tadi udah kita dapatkan 30 dikurang X, kemudian dikali lagi dengan X. Nah, sehingga ini sama aja kalau X-nya di depan, berarti X dikali 30 dikurang X. Seperti ini ada di pilihannya. Ya, jawabnya adalah yang D. Oke? Nah, seperti itu teman-teman. Contoh-contoh soal tentang fungsi kuadrat. Mudah-mudahan lebih dipahami lagi, diulang-ulang supaya lebih mantap persiapannya untuk ulangan di sekolah ya. Oke, sampai ketemu pada video yang berikut.